tentunya pagi hari ini pasti cerah ya untuk podcast kali ini. Nah, di sini tentunya saya Niko sebagai host kali ini ingin membahas suatu topik yang cukup viral dan hangat ya, karena baru-baru ini ada aturan baru terkait kuasa wajib pajak, nah khususnya bagi kawan pajak yang bekerja sebagai konsultan pajak. Nah, mungkin ada sedikit perubahan, nah, terus ada perubahan sedikit untuk selain bagi pegawai ataupun si konsultan pajaknya sendiri. Nah, tapi kali ini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh narasumber kita yang cantik ya, dari Kak Ika. Halo Kak Ika. Halo Kak Ika, halo kawan pajak, apa kabar semuanya? Hari Jumat ini semangat ya harusnya. Iya, besok weekend. karena besok weekend ya. Besok libur. Pasti mau liburan ke mana gitu ya. Iya baik. Pasti semangat banget tentunya melihat podcast kita kali ini ya. Oke, buat nemenin nanti sebelum weekend informasi menarik terkait pajak. Betul. Kita mau bahas apa nih Kak Niko? Nah, Kak Ika, ini kita sedang membahas terkait tadi kan sudah disampaikan itu aturan baru kuasa wajib pajak di PMK 44 tahun 2026. Nah, sebelumnya diatur di PMK 229 tahun 2014 ya, cukup lama ya, sudah 12 tahun Kak Ika ya. Nah, ini nanti si PMK 44 tahun 2026 ini nih yang menggantikan Kak Ika. Oke baik, kita ngobrol-ngobrol santai ya sama membahas. Terutama di sini mungkin kawan pajak banyak yang ada yang sebagai konsultan mungkin sering mewakili wajib pajak yang lain. Gimana sih nanti kedepannya, terutama dalam era konteks itu? Betul. Udah siap belum Kak? Sudah. Dengarnya nggak? Sudah. Oke. Nah, tapi sebelum ini Kak, aku mengajak kawan-kawan pajak untuk yang udah join dari pagi mungkin bisa like dari YouTube kita, like, share ya terkait podcast kita, dan silakan kawan pajak misalnya memiliki pertanyaan bisa mengajukan pertanyaan ya lewat chat atau komen di live YouTube kita kali ini. Nah, nanti saya yang akan membacakan pertanyaan kawan pajak, nanti akan dijawab oleh Kak Ika sebagai narasumber kita. Gitu. Nah, langsung aja kali Kak ya. Oke. Nah, kenapa aturan lama itu diganti Kak? Kenapa itu yang udah 12 tahun ya cukup lama? Kenapa tiba-tiba diganti sih? Apa alasannya kira-kira kenapa diganti? Oke baik. Oke, nah untuk latar belakang tentu saja ini adalah amanah undang-undang ya. Amanah undang-undang pasal 44E ayat 2 huruf E Undang-Undang KUP nomor 6 tahun 2023 yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai kuasa wajib pajak. Selain itu kalau peraturan-peraturan itu biasanya untuk lebih memberikan kepastian hukum, kesetaraan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan tentu saja. Kemudian mungkin banyak yang hal-hal baru yang berkembang ya Kak Niko ya, terkait dengan korteks juga gitu. Jadi memang perlu dilakukan pembaruan agar nanti kawan pajak di sini, karena ini memang PMK 44 ini tanggal 6 Juli kemarin ya diundangkan dan mulai berlaku. Jadi sudah mulai harus dipersiapkan apa-apa saja yang harus dipenuhi dari sekarang sudah bisa disiapkan. Kemudian bagaimana tata caranya pemberian, pelaksanaan dan berakhirnya kuasa nanti kita juga akan atur di sini. Jadi kawan pajak bisa mempelajari juga terkait dengan integritas dan profesionalisme kuasa. Cuman petugas kita ya, nggak cuma fiskus. Sebagai seorang kuasa juga harus memiliki integritas dan profesionalisme. Kemudian memberikan perlindungan hukum tentu saja bagi wajib pajak kuasa dan juga DJP dalam pengaturan hak dan kewajiban perpajakan gitu kan. Oke, berarti yang seperti yang dijelaskan Kak Ika, ini ada salah satunya integrasi ya Kak dengan konteks tadi, karena ada konteks ya, penyesuaian ataupun adaptasi aplikasi kita yang baru. Kemudian ada tentunya penguatan profesionalisme dan integritas ya Kak ya, bagi si kuasa. Nah, dan kemudian ada perlindungan hukum bagi si wajib pajak mungkin ya Kak, dan pihak kuasanya juga. Nah, lalu Kak, misalkan kan ada perubahan tadi Kakak sampaikan dari si kuasa ini. Nah, kira-kira siapa aja yang boleh jadi kuasa dari si wajib pajak? Apakah kayak dulu tuh keluarga kah, karyawan gitu kan? Nah, apa sih yang berubah di PMK 44 2026 ini? Nah, Oke, baik.
Jadi gini kan, kalau secara sederhana ya reminder yang kita tahu di PMK 229 tahun 2024, di situ yang disebutkan yang dapat menjadi kuasa itu adalah konsultan pajak dan karyawan pajak saja. Gitu kan. Itu masih ya. Iya. Kalau dulu gitu kan. Jadi hal ini yang menjadi keresahan bagi pihak lain selain karyawan dan juga konsultan, bila mana mereka ingin mewakili wajib pajak dalam hal perpajakan. Nah, ini yang menjadi perhatian DJP, kemudian lahirlah PMK 44 2026 ini, di mana untuk di PMK 44 tidak hanya konsultan yang dapat menjadi kuasa, namun juga ada pihak lain dan juga keluarga di sini boleh menjadi kuasa wajib pajak. Nah, pihak lainnya itu apa? Karyawan? Nah, itu maksudnya kan karyawan, misalnya pegawai dari si PTA, nah itu kan bisa jadi kuasa. Kalau dulu kan cukup dia nunjukin surat kuasa khusus ya di PMK 24. Nah, kalau sekarang gimana Kak? Harus punya kompetensi atau punya sesuatu gitu, SKT atau apa? Baik. Nah, kita tadi sudah saya sebutkan ya, ada 3 pihak sekarang yang dapat menjadi kuasa ya, nggak cuma karyawan tapi pihak lain. Pihak lain apakah termasuk karyawan? Boleh. Jadi artinya karyawan tetap bisa menjadi kuasa sepanjang memang memenuhi ketentuan di PMK 44 ini gitu ya. Nah, kalau dulu ya Kak Niko, kalau misalkan jadi kuasa itu selain konsultan, kalau konsultan kan jelas ya dia harus punya izin brevet, jadi izin praktek gitu ya. Nah, kalau karyawan tuh kan harus punya sertifikat brevet atau ijazah atau sertifikat konsultan pajak. Kalau untuk yang karyawan, nah sekarang untuk yang pihak lain gitu ya yang ingin mewakili sebagai kuasa itu harus memiliki yang namanya surat keterangan terdaftar. Ini berbeda dengan surat keterangan terdaftar pada NPWP ya kawan pajak. Beda ya? Iya, namanya sama gitu ya. Berarti bukan pas dapat NPWP, dapat SKT. SKT itu yang dipakai bukan ya? Iya bukan. Beda itu lagi. ini memang SKT surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh DJS PSK. Nah, sebelumnya ini kawan pajak itu harus lulus kompetensi dulu. Oh, berarti ada tesnya? Ada. Tesnya? Jadi sekarang itu nantinya ya, ketika ini nanti sudah diimplementasikan, kawan pajak itu tidak perlu namanya sertifikat brevet lagi. Brevet sudah tidak berlaku, tapi kawan pajak harus mengikuti ujian untuk mendapatkan SKK atau surat keterangan kompetensi. Di mana mendapatkan surat keterangan kompetensi ini, kawan pajak dapat mengikuti atau mendapatkan surat keterangan kompetensi melalui BPPK. Namun memang saat ini belum ada pengaturan resminya ya. Makanya nanti kita akan jelaskan nanti di pengaturan peralihan ya, bagaimana nanti sampai dengan nanti sistemnya keseluruhan ini siap gitu loh, termasuk nanti dari BPPK-nya dalam rangka menerbitkan surat keterangan kompetensi. Jadi semuanya nanti mendapatkan surat keterangan kompetensi dari BPPK. Ada 3 klasifikasi nanti Kak Niko ya, ada A, B, C gitu ya. Nah, A ini untuk dapat, maksudnya tingkatannya itu ya level untuk wajib pajak orang pribadi. Berarti untuk tingkatan level ini yang dimaksud bukankah level kayak game gitu kan? A lebih tinggi, B di bawahnya, bukan ternyata. Tapi ini level golongannya wajib, jenis wajib pajak ya. Oke. Level sebenarnya level juga ya kan itu ya. Jadi kalau A ini untuk orang pribadi, B bisa mewakili badan gitu ya. Jadi kalau misalkan kawan pajak ini mewakili badan tapi sertifikat SKK-nya ini A, tingkatannya A, jadi nggak bisa. Jadi harus B minimal gitu ya. Kalau C apa? Kalau C itu untuk perpajakan internasional atau misalkan terkait dengan transfer pricing. Lebih expert ya? Lebih expert, itu level tertingginya. Berarti kalau SKK-nya dapat C, dia bisa menjadi mewakili A dan B. Betul. Gitu. Nah, kemudian ketika nanti sudah mendapatkan surat keterangan kompetensi, maka akan otomatis terbit namanya surat keterangan terdaftar tadi gitu ya. Ini nanti diterbitkan oleh DJS PSK. Nah, ini nanti kalau misalkan untuk konsultan, itu tadi kan untuk pihak lain kan itu. Jadi yang tadi itu SKT itu untuk pihak lain. Nah, kalau untuk konsultan pajak itu tetap harus memiliki izin konsultan pajak. Izin praktik tadi. Iya, izin konsultan kalau pajak sekarang namanya yang di PMK 44 itu namanya izin konsultan pajak.
SPSK. Oh, sama ya, maksudnya terbitnya pun dari SPSK ini ya? Iya betul. Oke. Nah tadi kan ada konsultan pajak, ada pihak lain itu kan di karyawan atau Oh, pegawai iya. juga. Nah satu lagi nih keluarga tadi belum ya kayaknya. Iya. Nah, Keluarga. untuk keluarga, ya saudara semenda sampai dengan 2 derajat itu tidak memerlukan kompetensi. Oke, tidak perlu ada persyaratan apapun, tapi Betul. maksimal 2 ya. 2 derajat. 2 derajat berarti misalnya ayah cucu ya. Ayah cucu. Oke. Itu boleh. Boleh ya. Kalau Nah. cicit nggak boleh ya kan. Nah, karena tidak harus memiliki sertifikat kompetensi seperti SKT tadi, namun untuk keluarga ini wajib memiliki biasanya menyertakan kakak. Kalau misalkan di kakak nggak ada, kalau misalkan diwakili cucunya gitu ya, nah itu boleh menggunakan surat pernyataan. Oke, tapi ini lebih ke orang pribadi mungkin ya kayak. Orang pribadi. Kalau ke badan nggak bisa ya. Kan itu wakil ya. Wakil boleh ya. Misalnya Iya, kayak betul. misalnya saya punya PT, ini diwakilin sama anak saya gitu, nggak bisa ya. Iya. Harus jenis pajaknya pun orang wajib pajak orang pribadi begitu untuk Betul, yang keluarga kan. betul. Nah, dan juga Kak Niko, ini saya lanjut lagi ya sebelum Kak Niko bertanya nih. Langsung di itu gitu Baru ya. nih. Pemanasan nggak? Pemanasan. Oke. Jangan lupa kon pajak kalau misalkan nih tadi kan sudah punya SKT misalkan ya atau punya izin konsultan pajak. Jangan lupa didaftarkan. Di mana? Daftarnya di mana? Di DJP. Cortex. Di Cortex. Oh iya, Cortex. Udah online sekarang ya. Sudah. Belum lagi KPP atau pajak. Betul. Jadi pendaftaran izin praktek dan juga SKT dalam sistem Cortex itu nanti dilakukan melalui elektronik atau kertas boleh nanti ke KPP ya. Nah nanti KPP akan mengecek nih gitu kan, petugas di KPP akan mengecek apakah nanti SKT atau izin prakteknya sudah ada di Sikom. Nanti ketika nanti surat izinnya sudah dimasukkan baru nanti kawan pajak dapat membuat surat kuasa khusus gitu. Jadi sebenarnya dari dulu tuh juga nggak boleh sembarangan mewakili Iya sih. mewakili wajib pajak dalam hal perpajakan gitu loh. Kadang-kadang kan ini nanti dibilang dipersulit gitu nah ini kan nanti masalahnya seperti ini, saudara saya nggak bisa data gitu kan. Saya sudah mau melakukan kewajiban perpajakan, kenapa dipersulit? Kadang-kadang kayak bilangnya seperti itu, padahal ini tujuannya untuk melindungi wajib Iya, pajak. ada perlindungan hukumnya ya Kak, ya. Betul sekali, Kak. Karena nggak sembarangan juga nanti misalnya ada penelitian untuk perubahan data, Iya. tiba-tiba diwakilkan surat kuasa wujud untuk tidak ada yang seperti yang dipakai di depan, ya Betul. bisa juga kita yang disalahkan nanti kan Iya. karena mengganti data tanpa persetujuan dari orang yang langsung. Betul. Gitu. Nah kemudian Kak, itu kan tadi ada yang namanya tadi surat kuasa khusus yang baru ya, Iya. PMK 4 tahun 2006 ini. Betul. Nah ini apakah berlakunya bisa lebih dari satu orang atau untuk memang satu orang aja? Dan kemudian masa berlakunya kira-kira habisnya kapan Kak? Apakah misalnya cepat banget seminggu, cepat lagi gitu? Oke. Nah, kalau untuk ruang lingkup surat kuasa itu pengaturan di PMK 229 dan di PMK 44 masih tetap kan. Oh, Jadi sama ya. untuk surat kuasa khusus nanti untuk satu jenis pajak, untuk 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak atau satu atau beberapa masa pajak gitu. Berarti kayak sekali pakai? Iya, bisa jadi sekali pakai gitu lah, tergantung nanti pajak apa yang sedang diproses gitu ya atau diwakili oleh kuasanya. Gitu. Kalau ini aturannya masih sama seperti yang kemarin gitu. Dan itu saja sepanjang nanti SKT-nya masih berlaku. Oke. Iya. Nah itu kan kalau misalnya berarti kan SKK yang baru pun sebenarnya bukan baru sih, berarti masih sama dengan PMK yang sebelumnya di 2014 ya. Jadi itu lebih ke misalnya kawan pajak mau menjalankan kewajiban perpajakan, contoh dalam tujuan pemeriksaan mungkin ya. Nah ini cukup hanya sekali pakai kawan pajak, jadi nggak bisa dipakai untuk ngurus SKB, ngurus apa lagi misalnya khusus perubahan data. Nah itu nggak bisa, jadi harus sesuai dengan tujuannya. Kawan pajak bisa buat lagi, buatnya gampang kok, nggak perlu approval petugas kan, Iya. langsung dari sistemnya online secara Konteks konteks. sendiri Iya. sepanjang nanti kuasanya memang harus memiliki kompetensi tadi ya. Betul. Nah kemudian tadi kita bahas ada tadi SKK yang memiliki 3 level ya, A, B, C yang akan jelaskan. Nah
tadi SKK ini yang dikeluarkan oleh BPPK tadi ya Kak ya. Nah, apakah punya ya kan surat ke apa tadi kompetensi ya. Nah, itu punya masa berlakunya nggak Kak? Misalnya apakah apa namanya expired date ya, kadaluarsa lah ya. Nah, apakah kadaluarsanya itu ada atau misalnya berlaku seumur hidup mentang dia lulus ya, jadi bisa dipakai sampai dia mungkin resign atau pensiun gitu ya. Nah, kalaupun ada masa berlakunya Kak, bisa nggak diperpanjang? Oke. Kalau untuk SKK itu kan sebenarnya SKK sama SKT ini apa ya, erat kaitannya gitu loh. Karena ketika kawan pajak dia memiliki SKK, dia akan terbit otomatis SKT gitu. Makanya orang-orang bilangnya punya SKT, karena kalau dia punya SKT otomatis punya SKK. Oh, barengan ya? Iya. Nah, SKK ini punya masa berlaku tapi bisa diperpanjang. Nanti pengaturannya kita akan lihat nanti lebih lanjut karena nanti ini diserahkan untuk kepengurusannya ke BPPK. Oke. Nah, kalau misalnya dari tadi kan pegawai butuh SKK dan SKT, tadi ada masa berlaku dan bisa diperpanjang. Nah, kalau konsultan pajak, dia kan konsultan pajak kita bahas tadi dia punya izin praktik, ya kan Kak? Izin konsultan. Ya, izin konsultan pajaknya. Nah, ini punya masa berlaku nggak kayak SKK? Sebenarnya semuanya sama ya, karena kalaupun untuk konsultan ini izin konsultannya selama masih berlaku dia ya dianggap masih berlaku gitu, jadi tidak ada masa berlakunya. Jadi beda, maksud saya berbeda ya dari yang pihak lain. Kalau untuk konsultan dia tidak memiliki masa berlaku sepanjang nanti berakhir ada ketentuan dia berakhir menjadi kuasa gitu. Misalnya nih izinnya dicabut, atau izinnya dibekukan gitu. Terus kemudian masa kuasa khusus berakhir nanti yang terakhir. Jadi kalau terkait konsultan itu dia tidak ada masa berlakunya sepanjang tidak dibekukan atau tidak dicabut atau misalnya tidak dipidana. Nah itu nanti berarti ada nanti itu sebenarnya lebih khusus pengaturannya di pengaturan terkait kuasa ya. Konsultan, jadi itu sudah ada pengaturan tersendiri, maksudnya kan itu di bawah DJS PSK, jadi bukan di DJBK jadi nanti kalau kayaknya yang bisa saya sampaikan adalah izin kuasa ini tidak memiliki masa berlaku kecuali memang dia dicabut atau dibekukan. Kalau yang pengaturan khususnya nanti di DJS PSK. Oke. Nah ini tadi kita sudah bahas konsultan pajak, pegawai ya yang bertindak sebagai kuasa dari wajib pajak badan mungkin, kemudian ada keluarga, dari keluarga tidak perlu yang namanya SKK dan SKT pajak, jadi cukup dia membawa kakak tadi kan Kak, menunjukkan bahwa keluarganya itu pun untuk mengurus wajib pajak orang pribadi. Nah begini Kak, kayaknya aku kepikiran deh jadi konsultan. Misalnya kan aku kan boleh gak sih kayak bilang pegawai DJP dari konsultan, jadi kayak misalnya aku katakanlah resign mendadak tahun depan. Nah, jadi aku pengen jadi konsultan pajak tuh. Nah, boleh nggak sih? Ada nggak diatur di PMK yang baru ini terkait pegawai Kementerian Keuangan atau pegawai DJPD itu diatur boleh nggak sebagai kuasa atau konsultan gitu ya? Oke. Karena kan kepikiran nih. Oke, berarti itu memang jalan ninja ya. Mungkin kalau pajak kalau misalkan terkait dengan perpajakan mungkin kalau dia dulu pegawai pajak gitu kan, jadi mungkin lebih punya tendensi karena mungkin lebih paham nih gitu kan terkait dengan perpajakan. Nah, pajak kalau misalnya ingin menunjuk gitu kan ex pegawai pajak. Ex ya mantan ya. Harus ex pegawai pajak ya, kawan pajak, nggak boleh pegawai itu dijadikan konsultan. Jadi di sini ini yang diatur di PMK 44 ini termasuk PNS Kemenkeu yang telah pensiun, kemudian yang berhenti sebelum mencapai batas usia atau resign, dan juga pegawai P3K Kemenkeu gitu ya. Jadi bukan pegawainya, tapi ex pegawai. Nah di sini juga diatur boleh teman-teman itu ya Kemenkeu ex Kemenkeu ini menjadi kuasa, namun ada syaratnya. Gitu ya. Syaratnya kayak? Iya, paling nggak setelah melewati batas waktu 5 tahun. 5 tahun
sejak atau setelah? Sejak dia sejak berhenti. tanggal pensiun. Kalau untuk pensiun sejak SK pensiunnya, bagi yang resign, pegawai yang resign itu sejak tanggal berhenti dalam SK penghentinya. 5 tahun ya? Iya betul. Nah kemudian untuk PNS Kemenkeu juga tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat atau yang sifatnya fraud ya untuk yang pensiunan. Kalau untuk yang resigner juga diberhentikan dengan hormat, gitu ya. Terus kemudian tidak pernah dijatuhi hukuman berat. P3K juga sama, tidak pernah dijatuhi hukuman berat. Juga dia harus melewati jangka waktu 5 tahun. Baru semuanya 5 tahun dan nggak boleh melakukan ada tindakan pidana perpajakan atau fraud ya. Atau fraud atau misalkan disiplin berat gitu ya. Itu pasti blacklist. Nggak boleh. Nah, jadi maksud kami di sini kawan pajak juga harus misalnya nih ingin diwakili gitu ya dalam hal perpajakan, jangan asal menunjuk orang gitu ya, meskipun itu adalah pegawai pegawai DJP, harus memang dipastikan benar-benar mereka juga memenuhi syarat dan juga kompetensi terkait dengan pihak lain yang dapat menjadi kuasa gitu kan. Nah kemudian untuk izin praktik dari konsultan SKT tadi kan didaftarkan lewat Kortes. Nah itu udah diatur belum Kak tata cara langkah-langkahnya, apakah di menu mana gitu atau belum diatur hingga saat ini? Oh kalau itu sudah nanti di konteksnya wajib pajak ini dapat melakukan atau menginput gitu ya di bagian registrasi nanti ada menunya untuk menambahkan sebagai kuasa gitu. Kalau misalkan ini yang perlu diperhatikan ya dan juga kawan pajak untuk dalam rangka mendaftarkan itu ketika yang bersangkutan ini misalkan menjadi pihak lain dan sudah memiliki SKT dan ingin mendaftarkan, jangan lupa karena memang kalau saat ini sistemnya belum sinkron gitu ya antara Sikop dan juga DJP, pastikan untuk melakukan update gitu ya ke misalkan sudah punya SKT, jangan lupa update di konteks karena nanti dia saat ini belum terintegrasi. Jadi kalau ada perubahan gitu silahkan nanti mengupdate. Takutnya pas ini kan karena baru ya, misalnya setelah tahun depan mungkin sudah ada pembaruan dari konteks, dia kayak e-faktur gitu kayak sistemnya narik data kan, sinkronisasi. Nah kalau misalnya nanti ternyata ada perubahan dan tidak sinkron ya nanti istilahnya kayak nggak keregister ya, unregister gitu kan. Ya jadi yang pertama memastikan kawan pajak memiliki SKT gitu ya dan terdaftar di Sikop, kemudian melakukan pendaftaran dalam sistem DJP boleh secara mandiri atau melalui petugas. Nah kemudian baru saat itu melakukan penunjukan sebagai kuasa wajib pajak dengan menerbitkan surat kuasa. Jadi ada 3 tahapan itu. Oke, nah baik dari kuasa wajib pajak dari konsultan, pegawai dan keluarga tadi, kira-kira diatur nggak di KPK 442 ini terkait larangan bagi si kuasa wajib pajak? Nah dari 3 mereka ini ada nggak hal-hal yang nggak boleh dilakukan kayak gitu? Oke. Yang jelas untuk larangan kuasa ya tidak boleh menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan peraturan perpajakan gitu. Oh itu paling penting ya. Jadi kadang-kadang menutup-nutupi gitu ya, tidak memberikan informasi yang sesuai kayak gitu ya. Jadi atau memberikan petunjuk keterangan yang dapat menyesatkan. Kadang-kadang wajib pajak mungkin masyarakat memang banyak yang awam ya, gitu kan. Mentang-mentang dia punya SKT, punya kompetensi, terus dia memberikan informasi yang menyesatkan kepada wajib pajak, itu tidak boleh, gitu ya. Kemudian menolak memberikan keterangan dalam pemeriksaan. Gitu. Menolak pemeriksaan? Bukan menolak pemeriksaan, dia sudah diperiksa nih, cuman nggak mau memberikan keterangan, nggak boleh. Oh kalau menolak pemeriksaan pasti nggak bisa ya? Nggak bisa kalau kita yang tentukan. Kemudian tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk memasuki atau memeriksa tempat atau ruang barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dipandang perlu guna kelancaran pemeriksaan pajak. Itu menghalang-halangi gitu ya, itu nggak boleh. Kalau kewajiban? Kalau kewajibannya ya mematuhi ketentuan perundang-undangan tentu saja ya, kemudian menjunjung tinggi integritas, martabat, kehormatan, etika dan bersikap profesional. Ini tadi sikap-sikap tersebut tidak hanya perlu ditunjukkan dari sisi fiskus, tapi juga harus ditunjukkan dari sisinya kuasa wajib ya. pajak. Terus kayaknya ini ya kayak perlu jaga rahasia nggak sih Kak? Iya. Takutnya
di awal kita bahas saja kan kok, kalau dia punya izinnya level A, dia nggak boleh tidak bisa atau tidak boleh yang mengerjakan level B, baik itu level B tidak boleh mengerjakan level C. Ya, Berarti jika kawan pajak level C bisa kerjain semuanya. Gitu ya. Kan levelnya tertinggi. Oke. Nah kemudian Kak, kan saya sempat baca-baca nih di PMK 44 ini terkait ketentuan peralihan yang dari yang lama ke yang baru saat ini. Nah, apakah surat kuasa yang misalnya wajib pajak yang telanjur pakai di PMK 229 itu masih sah atau harus diganti nih di PMK 44 yang baru lampirannya itu loh? Nah, karena tadi ini juga terbitnya di tengah tahun ya, gitu ya. Mungkin saat ini juga untuk persiapan terkait dengan proses untuk mendapatkan SKT gitu ya dengan pihak-pihak terkait. Nah, surat kuasa khusus yang telah diberikan oleh DJP yang berlaku di PMK 229 masih dapat digunakan kawan pajak sampai dengan 31 Desember 2026. Jadi kalau misalnya selain konsultan pajak ini harus tetap punya brevet, kemudian punya ijazah pendidikan formal gitu ya, dengan di bidang perpajakan dari perguruan tinggi dengan status akreditasi A, kemudian itu masih bisa ditunjuk sebagai kuasa. Kemudian masih penunjukannya dia sebagai kuasa itu tetap dituangkan dalam surat kuasa khusus yang dibuat dalam bentuk kertas yang dilampiri dengan fotokopi sertifikat brevet atau fotokopi ijazah yang dimaksud. Jadi intinya meskipun ini sudah berlaku, tapi kalau misalnya kawan pajak saat ini sebagai kuasa gitu ya masih memiliki surat sertifikat brevet atau izin pendidikan formal bidang perpajakan, itu masih bisa digunakan sampai dengan 31 Desember 2026. Batasnya 31 Desember 2026 atau akhir tahun ini ya Pak? Betul sekali. Oke. Sebenarnya kalau pajak untuk PMK 44 ini nggak banyak kok gitu ya, tidak sepoin, maksudnya untuk pasal-pasalnya juga nggak banyak, itu cuman ada 14 ya, cuman sampai 18 aja, jadi kalau misalkan selama ini mungkin kawan pajak sering mewakili sebagai kuasa gitu ya, silakan nanti dibaca-baca lagi untuk PMK 44-nya apa saja nanti yang diperlukan di sana. Kemarin sebenarnya juga banyak ya yang bertanya ke kita ya terkait dengan ketentuan kuasa ini yang sesuai dengan PMK 44. Mereka saya kira sangat kritis dan juga sangat serius gitu loh. Makanya gara-gara itu mungkin sudah baca kali ya. Betul. Baru terbit sudah langsung dibaca ya. Jangan duluan mereka daripada kita. Ada seperti itu. Kalau misalkan terkait dengan ketentuan PMK 44 yang terbaru gitu ya, artinya untuk persyaratan menjadi konsultan pajak yang terbaru sesuai PMK 44 ini memang masih dalam proses dan sepenuhnya kuasanya dilakukan oleh DJS PSK gitu ya. Gitu. Jadi di Direktorat P2PK nanti yang pengurusannya terkait untuk izin konsultan. Nah, kalau misalkan itu memang kami nggak berani membahas secara khusus gitu atau secara detail karena memang itu masih di bawah Direktorat P2PK. Saat ini kami belum memiliki rincian apakah itu nanti harus berurutan atau seperti apa gitu. Kemudian tadi kan sempat dibahas nih terkait karyawan ya, karyawan wajib pajak. Nah tadi sudah disinggung dari pertanyaan Kak Cahya itu dari sisi pengurus. Nah tadi dari karyawan kan mungkin kawan pajak masih ada yang bingung nih kalau tanda tangan faktur pajak, tanda tangan bukti potong gitu, perlu nggak SKT dan SKK itu? Ya, jadi kan tadi secara umum kan untuk yang dapat ditunjuk sebagai kuasa itu tadi adalah konsultan, pihak lain atau keluarga. Bagaimana dengan peran karyawan di sini, gitu kan ya? Nah, karyawan sebenarnya masih ada andil di sini. Nah, kita harus lihat dulu nih konteksnya dia sebagai apa gitu kan. Kalau misalnya ada karyawan yang memang ditunjuk nih misalkan bagian keuangan gitu ya, menandatangani faktur pajak memang diberikan kewenangan
gitu ya, akses role gitu seperti itu. Nah itu tuh tidak memerlukan SKT atau izin konsultan ya, karena memang dia bukan kuasa gitu. Dan ini berlaku untuk faktur pajak dan juga bukot PPh. Misalnya Kak Niko karyawan saya nih gitu kan, saya tunjuk Kak Niko sebagai pegawai yang menerbitkan faktur atau bertanggung jawab gitu ya untuk faktur dan juga bukti potong. Nah Kak Niko ini misalkan saya boleh menandatangani. Nah ketika saya perbolehkan untuk menandatangani, tidak diperlukan yang namanya SKT ataupun izin konsultan. Nah ini sesuai dengan pasal 10 PMK 81 tahun 2024 dan juga pasal 38 Per 11 tahun 2025. Nah ini tidak memerlukan, tadi kan tidak memerlukan kompetensi ya. Nah tinggal nanti ditambahkan aja penugasan internal di konteksnya kan, Khusus biasanya portal dikasih akses aja. Betul, jadi kalau misalkan cakupannya ini aja ya terkait dengan fakturnya juga bukti potong itu boleh. Nah kemudian kalau misalkan karyawan dalam hal pemeriksaan gitu ya, dia apa namanya surat pemberitahuan keterangan sebatas itu aja ruang lingkupnya itu boleh, atau menerima SP2DK undangan pembahasan, imbauan atau teguran itu boleh tanpa iya. SKT dan SKK. Betul. Nggak perlu juga ya. Tidak memerlukan SKK atau SKT kalau karyawan tersebut menerima surat pemberitahuan memberikan keterangan gitu, atau misalkan menerima SP2DK. Namun kalau misalkan karyawan tersebut melaksanakan hak dan kewajiban tertentu yang itu tuh sebenarnya tugasnya kuasa, nah itu kan kita kembalikan ke PMK 44 tadi. Jadi memerlukan kompetensi dan SKT tadi. Nah, kemudian Kak, tapi mungkin untuk menunjukkan bahwa wajib pajak itu adalah pegawai dari PTA atau mungkin kayak saya tadi pegawai kakak, kan harus tunjukkan apakah kita lihat dulu ya apakah dia terdaftar di Bukot 21-nya atau Iya, enggak. betul. Kan kalau enggak kan apa bukti dia jadi pegawai di situ gitu kan. Betul, surat kontrak atau misalkan memang dibuktikan paling gampang kalau petugas cek itu dia ada nggak sih di Bukot 21-nya? Bukot 21-nya sebagai Karena pegawai. kalau karyawan kan harusnya setiap bulan dapat bukti potong 21. Betul. Kan digaji. Baik dia bukan pegawai ataupun benar-benar pegawai ya. Betul. Satunya. Betul, Gitu ya. seperti itu kan. Kayaknya udah dikumpas tuntas nih untuk apa podcast kita kali ini. Iya. Nah mungkin ada penutup dari kakak enggak sebagai apa penutup dari narasumber itu? Oke. Nah, merangkum gitu ya, merangkum apa yang dijelaskan, simpulan gitu. Nah, PMK 44 tahun 2026 menggantikan PMK 229 tahun 2024. Artinya PMK 229 ini saat ini sudah dicabut. Oke. Sudah dicabut, tidak berlaku kembali. Saat ini pengaturannya di PMK 44 2020. Nah, apa ya Kak? Ini kan setiap hari ketika kita sering bersinggungan gitu loh dengan kuasa ataupun dengan konsultan pajak, karena wajib pajak memang mungkin tidak dapat atau berhalangan atau tidak memiliki kompetensi dalam hal untuk menyelesaikan hak dan kewajiban. Nah, ini khususnya untuk kawan pajak yang berencana menjadi konsultan atau berencana menjadi pihak lain. Nah, itu mohon diperhatikan dengan benar gitu ya, persyaratan apa saja, kompetensi apa saja, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan terkait untuk menjadi pihak lain ataupun menjadi konsultan, agar seperti yang kita singgung di awal tadi terkait dengan profesionalitas, integritas itu tidak hanya dimiliki oleh pegawai namun juga dimiliki oleh kuasa gitu ya. Wajib pajak sendiri juga harus memiliki profesionalitas agar apa-apa yang disampaikan nanti dapat dipertanggungjawabkan gitu. Dan sekarang semuanya kembali lagi kita sudah menggunakan Cortex gitu ya, dan semuanya sudah terintegrasi ya, belum seluruhnya sih ya, tadi belum ya. Nah cuman maksud kami ini juga salah satu senada dalam hal perkembangan ya aplikasi Cortex ke depannya. Jadi semoga nanti ke depannya semuanya semakin terintegrasi gitu.
itu adalah closing statement atau kesimpulan dari KIK. Dicatat ya kawan pajak, itu terkait administrasinya, jangan sampai nanti urusan dari kawan pajak bisa terhambat nih di awal tahun 2027 ya, karena hanya masalah administrasi kuasa yang belum diperbaharui mungkin sesuai dengan PMK 44 2026. Baik. Ya, terima kasih Kak Ika atas ilmu perpajakan yang sudah diberikan ya. Jadi dari Kanwil ya, Kanwil DJP Jakarta Utara, khususnya di kami KPP Pratama Jakarta Pademangan, ada yang namanya 5 mantra, yang 5 kalimat untuk integritas Jakarta Utara. Komitmen kami ya sebagai pelayan atau tugas pajak untuk melayani kawan pajak. Yang pertama itu ada kami siap berintegritas dan berprofesionalisme dalam menjalankan tugas. Yang kedua, kami berempati untuk melayani kawan pajak ataupun Bapak Ibu yang berkunjung ke KPP kami. Yang ketiga, kami menjunjung tinggi nilai anti korupsi ya. Yang keempat, itu kami mengucapkan terima kasih banyak untuk kawan pajak, Bapak dan Ibu yang sudah menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Yang kelima, kami mendoakan Bapak dan Ibu agar sehat selalu, diberikan kemudahan dalam rezeki serta kelancaran dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Seperti itu. Oke. Ya tadi belum sempat ucapin makasih buat Kak Ika sebagai narasumber ya. Makasih Kak Ika atas seluruh ilmu perpajakan yang sudah dibagikan pada podcast kali ini. Dan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada kawan pajak yang sudah setia ya menonton kami hingga saat ini. Bagi kawan pajak yang mungkin membutuhkan informasi perpajakan ataupun penjelasan lebih lanjut, silakan bisa datang ke KPP kami ya, KPP Pademangan ataupun KPP terdekat. Kalau kejauhan ya di KPP Pademangan bisa hubungi kami juga jika belum sempat datang melalui WhatsApp address kami di 0857 1918 0952 ataupun bisa menelepon melalui nomor telepon kantor kami ya di 021 439 32824, serta jangan lewatkan info yang ya terbaru ya, pastinya viral ya kalau terkait pajak. Bisa cek Instagram kami di @pajak.pdng atau follow ikuti YouTube kami ya. Pada podcast kali ini silakan diikuti juga ya kawan pajak. Nah, mungkin itu dulu ya Kak Ika. Sekian kawan pajak yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Kak Ika ini bermanfaat buat kawan pajak dan bisa mungkin berguna ya untuk kedepannya di administrasi sebagai kuasa wajib pajak. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak. Waalaikumsalam.